Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Pemerintah pusat tetap melanjutkan kebijakan pemotongan transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2025 meski belasan gubernur menyampaikan protes langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Di tengah ketegangan fiskal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah mencari sumber pendapatan alternatif tanpa membebani rakyat kecil. Tito menyebut bahwa banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap, terutama dari sektor jasa seperti restoran, hotel, dan lahan parkir. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyoroti kebocoran sistem pemungutan pajak yang membuat pendapatan daerah tidak maksimal. Ia turut menekankan pentingnya sistem yang transparan dan akuntabel agar pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah tidak bocor di lapangan. Menurutnya, lahan parkir juga bisa menjadi objek pajak yang selama ini luput dari pengawasan. Untuk diketahui, sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima audiensi dari 18 gubernur yang memprotes pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD di kantornya di Jakarta Selasa 7 Oktober 2025. Sebagai informasi, alokasi TKD dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun, turun dari Rp919,87 triliun pada tahun sebelumnya. Mereka menyebut pemangkasan anggaran membuat daerah kesulitan membiayai belanja pegawai, gaji P3K, dan program prioritas. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut menghadiri audiensi tersebut. Selain itu juga gubernur lainnya yang hadir yakni Gubernur Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Salah satu juru bicara dalam pertemuan tersebut adalah Gubernur Maluku Utara, Shirley Choanda. Shirley menyampaikan seluruh pemerintah daerah sepakat menolak pemotongan anggaran yang dinilai terlalu besar dan berdampak pada program pembangunan. Menurutnya, pemotongan dana hampir 20-30% di setiap daerah, termasuk di Jawa Tengah yang hampir mencapai 60-70%, dinilai berat oleh para kepala daerah. Ia melanjutkan banyak daerah yang kesulitan menyeimbangkan belanja pegawai dengan pembangunan infrastruktur akibat kebijakan ini. Senada, Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga menilai bahwa pemotongan TKD juga berpotensi menghambat pemerataan pembangunan di daerah. Menanggapi protes tersebut, Purbaya menilai keberatan itu sangat wajar sebab tiap daerah menginginkan alokasi dana yang besar. Namun, Purbaya menegaskan bahwa pemotongan tetap berjalan demi menjaga keseimbangan fiskal nasional. Ia menyebut tingginya sisa lebih perhitungan anggaran di banyak daerah sebagai salah satu alasan utama pemotongan dana TKD. Menurut Purbaya, hal ini menunjukkan lemahnya manajemen keuangan di tingkat daerah sehingga kurang menimbulkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Purbaya menambahkan bahwa peluang revisi TKD tetap terbuka, namun dengan syarat ketat, yakni penyerapan anggaran daerah harus efisien, tepat waktu, dan bebas dari kebocoran. Selain itu, Purbaya juga membuka peluang untuk menaikkan dana TKD dalam APBN 2026. Ia mengatakan anggaran itu dapat dinaikkan pada pertengahan tahun 2026 jika situasi ekonomi sudah membaik. Purbaya menambahkan, Kementerian Keuangan juga akan memastikan bahwa setiap daerah memiliki penyerapan anggaran yang bagus agar anggarannya bisa dinaikkan. Ia mengaku sudah menyampaikan hal ini kepada kepala daerah yang melakukan protes. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Pemerintah pusat tetap melanjutkan kebijakan pemotongan transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2025 meski belasan gubernur menyampaikan protes langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Di tengah ketegangan fiskal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah mencari sumber pendapatan alternatif tanpa membebani rakyat kecil. Tito menyebut bahwa banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap, terutama dari sektor jasa seperti restoran, hotel, dan lahan parkir. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyoroti kebocoran sistem pemungutan pajak yang membuat pendapatan daerah tidak maksimal. Ia turut menekankan pentingnya sistem yang transparan dan akuntabel agar pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah tidak bocor di lapangan. Menurutnya, lahan parkir juga bisa menjadi objek pajak yang selama ini luput dari pengawasan. Untuk diketahui, sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima audiensi dari 18 gubernur yang memprotes pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD di kantornya di Jakarta Selasa 7 Oktober 2025. Sebagai informasi, alokasi TKD dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun, turun dari Rp919,87 triliun pada tahun sebelumnya. Mereka menyebut pemangkasan anggaran membuat daerah kesulitan membiayai belanja pegawai, gaji P3K, dan program prioritas. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut menghadiri audiensi tersebut. Selain itu juga gubernur lainnya yang hadir yakni Gubernur Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Salah satu juru bicara dalam pertemuan tersebut adalah Gubernur Maluku Utara, Shirley Choanda. Shirley menyampaikan seluruh pemerintah daerah sepakat menolak pemotongan anggaran yang dinilai terlalu besar dan berdampak pada program pembangunan. Menurutnya, pemotongan dana hampir 20-30% di setiap daerah, termasuk di Jawa Tengah yang hampir mencapai 60-70% dinilai berat oleh para kepala daerah. Ia melanjutkan banyak daerah yang kesulitan menyeimbangkan belanja pegawai dengan pembangunan infrastruktur akibat kebijakan ini. Senada, Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga menilai bahwa pemotongan TKD juga berpotensi menghambat pemerataan pembangunan di daerah. Menanggapi protes tersebut, Purbaya menilai keberatan itu sangat wajar sebab tiap daerah menginginkan alokasi dana yang besar. Namun, Purbaya menegaskan bahwa pemotongan tetap berjalan demi menjaga keseimbangan fiskal nasional. Ia menyebut tingginya sisa lebih perhitungan anggaran di banyak daerah sebagai salah satu alasan utama pemotongan dana TKD. Menurut Purbaya, hal ini menunjukkan lemahnya manajemen keuangan di tingkat daerah sehingga kurang menimbulkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Purbaya menambahkan bahwa peluang revisi TKD tetap terbuka, namun dengan syarat ketat, yakni penyerapan anggaran daerah harus efisien, tepat waktu, dan bebas dari kebocoran. Selain itu, Purbaya juga membuka peluang untuk menaikkan dana TKD dalam APBN 2026. Ia mengatakan anggaran itu dapat dinaikkan pada pertengahan tahun 2026 jika situasi ekonomi sudah membaik. Purbaya menambahkan, Kementerian Keuangan juga akan memastikan bahwa setiap daerah memiliki penyerapan anggaran yang bagus agar anggarannya bisa dinaikkan. Ia mengaku sudah menyampaikan hal ini kepada kepala daerah yang melakukan protes. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Pemerintah pusat tetap melanjutkan kebijakan pemotongan transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2025 meski belasan gubernur menyampaikan protes langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Di tengah ketegangan fiskal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah mencari sumber pendapatan alternatif tanpa membebani rakyat kecil. Tito menyebut bahwa banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap, terutama dari sektor jasa seperti restoran, hotel, dan lahan parkir. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyoroti kebocoran sistem pemungutan pajak yang membuat pendapatan daerah tidak maksimal. Ia turut menekankan pentingnya sistem yang transparan dan akuntabel agar pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah tidak bocor di lapangan. Menurutnya, lahan parkir juga bisa menjadi objek pajak yang selama ini luput dari pengawasan. Untuk diketahui, sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima audiensi dari 18 gubernur yang memprotes pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD di kantornya di Jakarta Selasa 7 Oktober 2025. Sebagai informasi, alokasi TKD dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun, turun dari Rp919,87 triliun pada tahun sebelumnya. Mereka menyebut pemangkasan anggaran membuat daerah kesulitan membiayai belanja pegawai, gaji P3K, dan program prioritas. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut menghadiri audiensi tersebut. Selain itu juga gubernur lainnya yang hadir yakni Gubernur Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Salah satu juru bicara dalam pertemuan tersebut adalah Gubernur Maluku Utara, Shirley Choanda. Shirley menyampaikan seluruh pemerintah daerah sepakat menolak pemotongan anggaran yang dinilai terlalu besar dan berdampak pada program pembangunan. Menurutnya, pemotongan dana hampir 20-30% di setiap daerah, termasuk di Jawa Tengah yang hampir mencapai 60-70% dinilai berat oleh para kepala daerah. Ia melanjutkan banyak daerah yang kesulitan menyeimbangkan belanja pegawai dengan pembangunan infrastruktur akibat kebijakan ini. Senada, Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga menilai bahwa pemotongan TKD juga berpotensi menghambat pemerataan pembangunan di daerah. Menanggapi protes tersebut, Purbaya menilai keberatan itu sangat wajar sebab tiap daerah menginginkan alokasi dana yang besar. Namun, Purbaya menegaskan bahwa pemotongan tetap berjalan demi menjaga keseimbangan fiskal nasional. Ia menyebut tingginya sisa lebih perhitungan anggaran di banyak daerah sebagai salah satu alasan utama pemotongan dana TKD. Menurut Purbaya, hal ini menunjukkan lemahnya manajemen keuangan di tingkat daerah sehingga kurang menimbulkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Purbaya menambahkan bahwa peluang revisi TKD tetap terbuka, namun dengan syarat ketat, yakni penyerapan anggaran daerah harus efisien, tepat waktu, dan bebas dari kebocoran. Selain itu, Purbaya juga membuka peluang untuk menaikkan dana TKD dalam APBN 2026. Ia mengatakan anggaran itu dapat dinaikkan pada pertengahan tahun 2026 jika situasi ekonomi sudah membaik. Purbaya menambahkan, Kementerian Keuangan juga akan memastikan bahwa setiap daerah memiliki penyerapan anggaran yang bagus agar anggarannya bisa dinaikkan. Ia mengaku sudah menyampaikan hal ini kepada kepala daerah yang melakukan protes. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Pemerintah pusat tetap melanjutkan kebijakan pemotongan transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2025 meski belasan gubernur menyampaikan protes langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Di tengah ketegangan fiskal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah mencari sumber pendapatan alternatif tanpa membebani rakyat kecil. Tito menyebut bahwa banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap, terutama dari sektor jasa seperti restoran, hotel, dan lahan parkir. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyoroti kebocoran sistem pemungutan pajak yang membuat pendapatan daerah tidak maksimal. Ia turut menekankan pentingnya sistem yang transparan dan akuntabel agar pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah tidak bocor di lapangan. Menurutnya, lahan parkir juga bisa menjadi objek pajak yang selama ini luput dari pengawasan. Untuk diketahui, sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima audiensi dari 18 gubernur yang memprotes pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD di kantornya di Jakarta Selasa 7 Oktober 2025. Sebagai informasi, alokasi TKD dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun, turun dari Rp919,87 triliun pada tahun sebelumnya. Mereka menyebut pemangkasan anggaran membuat daerah kesulitan membiayai belanja pegawai, gaji P3K, dan program prioritas. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut menghadiri audiensi tersebut. Selain itu juga gubernur lainnya yang hadir yakni Gubernur Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Salah satu juru bicara dalam pertemuan tersebut adalah Gubernur Maluku Utara, Shirley Choanda. Shirley menyampaikan seluruh pemerintah daerah sepakat menolak pemotongan anggaran yang dinilai terlalu besar dan berdampak pada program pembangunan. Menurutnya, pemotongan dana hampir 20-30% di setiap daerah, termasuk di Jawa Tengah yang hampir mencapai 60-70% dinilai berat oleh para kepala daerah. Ia melanjutkan banyak daerah yang kesulitan menyeimbangkan belanja pegawai dengan pembangunan infrastruktur akibat kebijakan ini. Senada, Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga menilai bahwa pemotongan TKD juga berpotensi menghambat pemerataan pembangunan di daerah. Menanggapi protes tersebut, Purbaya menilai keberatan itu sangat wajar sebab tiap daerah menginginkan alokasi dana yang besar. Namun, Purbaya menegaskan bahwa pemotongan tetap berjalan demi menjaga keseimbangan fiskal nasional. Ia menyebut tingginya sisa lebih perhitungan anggaran di banyak daerah sebagai salah satu alasan utama pemotongan dana TKD. Menurut Purbaya, hal ini menunjukkan lemahnya manajemen keuangan di tingkat daerah sehingga kurang menimbulkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Purbaya menambahkan bahwa peluang revisi TKD tetap terbuka, namun dengan syarat ketat, yakni penyerapan anggaran daerah harus efisien, tepat waktu, dan bebas dari kebocoran. Selain itu, Purbaya juga membuka peluang untuk menaikkan dana TKD dalam APBN 2026. Ia mengatakan anggaran itu dapat dinaikkan pada pertengahan tahun 2026 jika situasi ekonomi sudah membaik. Purbaya menambahkan, Kementerian Keuangan juga akan memastikan bahwa setiap daerah memiliki penyerapan anggaran yang bagus agar anggarannya bisa dinaikkan. Ia mengaku sudah menyampaikan hal ini kepada kepala daerah yang melakukan protes. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Pemerintah pusat tetap melanjutkan kebijakan pemotongan transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2025 meski belasan gubernur menyampaikan protes langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Di tengah ketegangan fiskal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah mencari sumber pendapatan alternatif tanpa membebani rakyat kecil. Tito menyebut bahwa banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap, terutama dari sektor jasa seperti restoran, hotel, dan lahan parkir. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyoroti kebocoran sistem pemungutan pajak yang membuat pendapatan daerah tidak maksimal. Ia turut menekankan pentingnya sistem yang transparan dan akuntabel agar pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah tidak bocor di lapangan. Menurutnya, lahan parkir juga bisa menjadi objek pajak yang selama ini luput dari pengawasan. Untuk diketahui, sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima audiensi dari 18 gubernur yang memprotes pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD di kantornya di Jakarta Selasa 7 Oktober 2025. Sebagai informasi, alokasi TKD dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun, turun dari Rp919,87 triliun pada tahun sebelumnya. Mereka menyebut pemangkasan anggaran membuat daerah kesulitan membiayai belanja pegawai, gaji P3K, dan program prioritas. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut menghadiri audiensi tersebut. Selain itu juga gubernur lainnya yang hadir yakni Gubernur Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Salah satu juru bicara dalam pertemuan tersebut adalah Gubernur Maluku Utara, Shirley Choanda. Shirley menyampaikan seluruh pemerintah daerah sepakat menolak pemotongan anggaran yang dinilai terlalu besar dan berdampak pada program pembangunan. Menurutnya, pemotongan dana hampir 20-30% di setiap daerah, termasuk di Jawa Tengah yang hampir mencapai 60-70% dinilai berat oleh para kepala daerah. Ia melanjutkan banyak daerah yang kesulitan menyeimbangkan belanja pegawai dengan pembangunan infrastruktur akibat kebijakan ini. Senada, Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga menilai bahwa pemotongan TKD juga berpotensi menghambat pemerataan pembangunan di daerah. Menanggapi protes tersebut, Purbaya menilai keberatan itu sangat wajar sebab tiap daerah menginginkan alokasi dana yang besar. Namun, Purbaya menegaskan bahwa pemotongan tetap berjalan demi menjaga keseimbangan fiskal nasional. Ia menyebut tingginya sisa lebih perhitungan anggaran di banyak daerah sebagai salah satu alasan utama pemotongan dana TKD. Menurut Purbaya, hal ini menunjukkan lemahnya manajemen keuangan di tingkat daerah sehingga kurang menimbulkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Purbaya menambahkan bahwa peluang revisi TKD tetap terbuka, namun dengan syarat ketat, yakni penyerapan anggaran daerah harus efisien, tepat waktu, dan bebas dari kebocoran. Selain itu, Purbaya juga membuka peluang untuk menaikkan dana TKD dalam APBN 2026. Ia mengatakan anggaran itu dapat dinaikkan pada pertengahan tahun 2026 jika situasi ekonomi sudah membaik. Purbaya menambahkan, Kementerian Keuangan juga akan memastikan bahwa setiap daerah memiliki penyerapan anggaran yang bagus agar anggarannya bisa dinaikkan. Ia mengaku sudah menyampaikan hal ini kepada kepala daerah yang melakukan protes. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Pemerintah pusat tetap melanjutkan kebijakan pemotongan transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2025 meski belasan gubernur menyampaikan protes langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Di tengah ketegangan fiskal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah mencari sumber pendapatan alternatif tanpa membebani rakyat kecil. Tito menyebut bahwa banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap, terutama dari sektor jasa seperti restoran, hotel, dan lahan parkir. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyoroti kebocoran sistem pemungutan pajak yang membuat pendapatan daerah tidak maksimal. Ia turut menekankan pentingnya sistem yang transparan dan akuntabel agar pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah tidak bocor di lapangan. Menurutnya, lahan parkir juga bisa menjadi objek pajak yang selama ini luput dari pengawasan. Untuk diketahui, sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima audiensi dari 18 gubernur yang memprotes pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD di kantornya di Jakarta Selasa 7 Oktober 2025. Sebagai informasi, alokasi TKD dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun, turun dari Rp919,87 triliun pada tahun sebelumnya. Mereka menyebut pemangkasan anggaran membuat daerah kesulitan membiayai belanja pegawai, gaji P3K, dan program prioritas. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut menghadiri audiensi tersebut. Selain itu juga gubernur lainnya yang hadir yakni Gubernur Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Salah satu juru bicara dalam pertemuan tersebut adalah Gubernur Maluku Utara, Shirley Choanda. Shirley menyampaikan seluruh pemerintah daerah sepakat menolak pemotongan anggaran yang dinilai terlalu besar dan berdampak pada program pembangunan. Menurutnya, pemotongan dana hampir 20-30% di setiap daerah, termasuk di Jawa Tengah yang hampir mencapai 60-70% dinilai berat oleh para kepala daerah. Ia melanjutkan banyak daerah yang kesulitan menyeimbangkan belanja pegawai dengan pembangunan infrastruktur akibat kebijakan ini. Senada, Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga menilai bahwa pemotongan TKD juga berpotensi menghambat pemerataan pembangunan di daerah. Menanggapi protes tersebut, Purbaya menilai keberatan itu sangat wajar sebab tiap daerah menginginkan alokasi dana yang besar. Namun, Purbaya menegaskan bahwa pemotongan tetap berjalan demi menjaga keseimbangan fiskal nasional. Ia menyebut tingginya sisa lebih perhitungan anggaran di banyak daerah sebagai salah satu alasan utama pemotongan dana TKD. Menurut Purbaya, hal ini menunjukkan lemahnya manajemen keuangan di tingkat daerah sehingga kurang menimbulkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Purbaya menambahkan bahwa peluang revisi TKD tetap terbuka, namun dengan syarat ketat, yakni penyerapan anggaran daerah harus efisien, tepat waktu, dan bebas dari kebocoran. Selain itu, Purbaya juga membuka peluang untuk menaikkan dana TKD dalam APBN 2026. Ia mengatakan anggaran itu dapat dinaikkan pada pertengahan tahun 2026 jika situasi ekonomi sudah membaik. Purbaya menambahkan, Kementerian Keuangan juga akan memastikan bahwa setiap daerah memiliki penyerapan anggaran yang bagus agar anggarannya bisa dinaikkan. Ia mengaku sudah menyampaikan hal ini kepada kepala daerah yang melakukan protes. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Pemerintah pusat tetap melanjutkan kebijakan pemotongan transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2025 meski belasan gubernur menyampaikan protes langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Di tengah ketegangan fiskal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah mencari sumber pendapatan alternatif tanpa membebani rakyat kecil. Tito menyebut bahwa banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap, terutama dari sektor jasa seperti restoran, hotel, dan lahan parkir. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyoroti kebocoran sistem pemungutan pajak yang membuat pendapatan daerah tidak maksimal. Ia turut menekankan pentingnya sistem yang transparan dan akuntabel agar pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah tidak bocor di lapangan. Menurutnya, lahan parkir juga bisa menjadi objek pajak yang selama ini luput dari pengawasan. Untuk diketahui, sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima audiensi dari 18 gubernur yang memprotes pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD di kantornya di Jakarta Selasa 7 Oktober 2025. Sebagai informasi, alokasi TKD dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun, turun dari Rp919,87 triliun pada tahun sebelumnya. Mereka menyebut pemangkasan anggaran membuat daerah kesulitan membiayai belanja pegawai, gaji P3K, dan program prioritas. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut menghadiri audiensi tersebut. Selain itu juga gubernur lainnya yang hadir yakni Gubernur Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Salah satu juru bicara dalam pertemuan tersebut adalah Gubernur Maluku Utara, Shirley Choanda. Shirley menyampaikan seluruh pemerintah daerah sepakat menolak pemotongan anggaran yang dinilai terlalu besar dan berdampak pada program pembangunan. Menurutnya, pemotongan dana hampir 20-30% di setiap daerah, termasuk di Jawa Tengah yang hampir mencapai 60-70%, dinilai berat oleh para kepala daerah. Ia melanjutkan banyak daerah yang kesulitan menyeimbangkan belanja pegawai dengan pembangunan infrastruktur akibat kebijakan ini. Senada, Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga menilai bahwa pemotongan TKD juga berpotensi menghambat pemerataan pembangunan di daerah. Menanggapi protes tersebut, Purbaya menilai keberatan itu sangat wajar sebab tiap daerah menginginkan alokasi dana yang besar. Namun, Purbaya menegaskan bahwa pemotongan tetap berjalan demi menjaga keseimbangan fiskal nasional. Ia menyebut tingginya sisa lebih perhitungan anggaran di banyak daerah sebagai salah satu alasan utama pemotongan dana TKD. Menurut Purbaya, hal ini menunjukkan lemahnya manajemen keuangan di tingkat daerah sehingga kurang menimbulkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Purbaya menambahkan bahwa peluang revisi TKD tetap terbuka, namun dengan syarat ketat, yakni penyerapan anggaran daerah harus efisien, tepat waktu, dan bebas dari kebocoran. Selain itu, Purbaya juga membuka peluang untuk menaikkan dana TKD dalam APBN 2026. Ia mengatakan anggaran itu dapat dinaikkan pada pertengahan tahun 2026 jika situasi ekonomi sudah membaik. Purbaya menambahkan, Kementerian Keuangan juga akan memastikan bahwa setiap daerah memiliki penyerapan anggaran yang bagus agar anggarannya bisa dinaikkan. Ia mengaku sudah menyampaikan hal ini kepada kepala daerah yang melakukan protes. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Pemerintah pusat tetap melanjutkan kebijakan pemotongan transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2025 meski belasan gubernur menyampaikan protes langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Di tengah ketegangan fiskal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah mencari sumber pendapatan alternatif tanpa membebani rakyat kecil. Tito menyebut bahwa banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap, terutama dari sektor jasa seperti restoran, hotel, dan lahan parkir. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyoroti kebocoran sistem pemungutan pajak yang membuat pendapatan daerah tidak maksimal. Ia turut menekankan pentingnya sistem yang transparan dan akuntabel agar pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah tidak bocor di lapangan. Menurutnya, lahan parkir juga bisa menjadi objek pajak yang selama ini luput dari pengawasan. Untuk diketahui, sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima audiensi dari 18 gubernur yang memprotes pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD di kantornya di Jakarta Selasa 7 Oktober 2025. Sebagai informasi, alokasi TKD dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun, turun dari Rp919,87 triliun pada tahun sebelumnya. Mereka menyebut pemangkasan anggaran membuat daerah kesulitan membiayai belanja pegawai, gaji P3K, dan program prioritas. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut menghadiri audiensi tersebut. Selain itu juga gubernur lainnya yang hadir yakni Gubernur Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Salah satu juru bicara dalam pertemuan tersebut adalah Gubernur Maluku Utara, Shirley Choanda. Shirley menyampaikan seluruh pemerintah daerah sepakat menolak pemotongan anggaran yang dinilai terlalu besar dan berdampak pada program pembangunan. Menurutnya, pemotongan dana hampir 20-30% di setiap daerah, termasuk di Jawa Tengah yang hampir mencapai 60-70% dinilai berat oleh para kepala daerah. Ia melanjutkan banyak daerah yang kesulitan menyeimbangkan belanja pegawai dengan pembangunan infrastruktur akibat kebijakan ini. Senada, Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga menilai bahwa pemotongan TKD juga berpotensi menghambat pemerataan pembangunan di daerah. Menanggapi protes tersebut, Purbaya menilai keberatan itu sangat wajar sebab tiap daerah menginginkan alokasi dana yang besar. Namun, Purbaya menegaskan bahwa pemotongan tetap berjalan demi menjaga keseimbangan fiskal nasional. Ia menyebut tingginya sisa lebih perhitungan anggaran di banyak daerah sebagai salah satu alasan utama pemotongan dana TKD. Menurut Purbaya, hal ini menunjukkan lemahnya manajemen keuangan di tingkat daerah sehingga kurang menimbulkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Purbaya menambahkan bahwa peluang revisi TKD tetap terbuka, namun dengan syarat ketat, yakni penyerapan anggaran daerah harus efisien, tepat waktu, dan bebas dari kebocoran. Selain itu, Purbaya juga membuka peluang untuk menaikkan dana TKD dalam APBN 2026. Ia mengatakan anggaran itu dapat dinaikkan pada pertengahan tahun 2026 jika situasi ekonomi sudah membaik. Purbaya menambahkan, Kementerian Keuangan juga akan memastikan bahwa setiap daerah memiliki penyerapan anggaran yang bagus agar anggarannya bisa dinaikkan. Ia mengaku sudah menyampaikan hal ini kepada kepala daerah yang melakukan protes. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Pemerintah pusat tetap melanjutkan kebijakan pemotongan transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2025 meski belasan gubernur menyampaikan protes langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Di tengah ketegangan fiskal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah mencari sumber pendapatan alternatif tanpa membebani rakyat kecil. Tito menyebut bahwa banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap, terutama dari sektor jasa seperti restoran, hotel, dan lahan parkir. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyoroti kebocoran sistem pemungutan pajak yang membuat pendapatan daerah tidak maksimal. Ia turut menekankan pentingnya sistem yang transparan dan akuntabel agar pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah tidak bocor di lapangan. Menurutnya, lahan parkir juga bisa menjadi objek pajak yang selama ini luput dari pengawasan. Untuk diketahui, sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima audiensi dari 18 gubernur yang memprotes pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD di kantornya di Jakarta Selasa 7 Oktober 2025. Sebagai informasi, alokasi TKD dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun, turun dari Rp919,87 triliun pada tahun sebelumnya. Mereka menyebut pemangkasan anggaran membuat daerah kesulitan membiayai belanja pegawai, gaji P3K, dan program prioritas. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut menghadiri audiensi tersebut. Selain itu juga gubernur lainnya yang hadir yakni Gubernur Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Salah satu juru bicara dalam pertemuan tersebut adalah Gubernur Maluku Utara, Shirley Choanda. Shirley menyampaikan seluruh pemerintah daerah sepakat menolak pemotongan anggaran yang dinilai terlalu besar dan berdampak pada program pembangunan. Menurutnya, pemotongan dana hampir 20-30% di setiap daerah, termasuk di Jawa Tengah yang hampir mencapai 60-70% dinilai berat oleh para kepala daerah. Ia melanjutkan banyak daerah yang kesulitan menyeimbangkan belanja pegawai dengan pembangunan infrastruktur akibat kebijakan ini. Senada, Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga menilai bahwa pemotongan TKD juga berpotensi menghambat pemerataan pembangunan di daerah. Menanggapi protes tersebut, Purbaya menilai keberatan itu sangat wajar sebab tiap daerah menginginkan alokasi dana yang besar. Namun, Purbaya menegaskan bahwa pemotongan tetap berjalan demi menjaga keseimbangan fiskal nasional. Ia menyebut tingginya sisa lebih perhitungan anggaran di banyak daerah sebagai salah satu alasan utama pemotongan dana TKD. Menurut Purbaya, hal ini menunjukkan lemahnya manajemen keuangan di tingkat daerah sehingga kurang menimbulkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Purbaya menambahkan bahwa peluang revisi TKD tetap terbuka, namun dengan syarat ketat, yakni penyerapan anggaran daerah harus efisien, tepat waktu, dan bebas dari kebocoran. Selain itu, Purbaya juga membuka peluang untuk menaikkan dana TKD dalam APBN 2026. Ia mengatakan anggaran itu dapat dinaikkan pada pertengahan tahun 2026 jika situasi ekonomi sudah membaik. Purbaya menambahkan, Kementerian Keuangan juga akan memastikan bahwa setiap daerah memiliki penyerapan anggaran yang bagus agar anggarannya bisa dinaikkan. Ia mengaku sudah menyampaikan hal ini kepada kepala daerah yang melakukan protes. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Pemerintah pusat tetap melanjutkan kebijakan pemotongan transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2025 meski belasan gubernur menyampaikan protes langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Di tengah ketegangan fiskal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah mencari sumber pendapatan alternatif tanpa membebani rakyat kecil. Tito menyebut bahwa banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap, terutama dari sektor jasa seperti restoran, hotel, dan lahan parkir. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyoroti kebocoran sistem pemungutan pajak yang membuat pendapatan daerah tidak maksimal. Ia turut menekankan pentingnya sistem yang transparan dan akuntabel agar pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah tidak bocor di lapangan. Menurutnya, lahan parkir juga bisa menjadi objek pajak yang selama ini luput dari pengawasan. Untuk diketahui, sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima audiensi dari 18 gubernur yang memprotes pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD di kantornya di Jakarta Selasa 7 Oktober 2025. Sebagai informasi, alokasi TKD dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun, turun dari Rp919,87 triliun pada tahun sebelumnya. Mereka menyebut pemangkasan anggaran membuat daerah kesulitan membiayai belanja pegawai, gaji P3K, dan program prioritas. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut menghadiri audiensi tersebut. Selain itu juga gubernur lainnya yang hadir yakni Gubernur Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Salah satu juru bicara dalam pertemuan tersebut adalah Gubernur Maluku Utara, Shirley Choanda. Shirley menyampaikan seluruh pemerintah daerah sepakat menolak pemotongan anggaran yang dinilai terlalu besar dan berdampak pada program pembangunan. Menurutnya, pemotongan dana hampir 20-30% di setiap daerah, termasuk di Jawa Tengah yang hampir mencapai 60-70% dinilai berat oleh para kepala daerah. Ia melanjutkan banyak daerah yang kesulitan menyeimbangkan belanja pegawai dengan pembangunan infrastruktur akibat kebijakan ini. Senada, Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga menilai bahwa pemotongan TKD juga berpotensi menghambat pemerataan pembangunan di daerah. Menanggapi protes tersebut, Purbaya menilai keberatan itu sangat wajar sebab tiap daerah menginginkan alokasi dana yang besar. Namun, Purbaya menegaskan bahwa pemotongan tetap berjalan demi menjaga keseimbangan fiskal nasional. Ia menyebut tingginya sisa lebih perhitungan anggaran di banyak daerah sebagai salah satu alasan utama pemotongan dana TKD. Menurut Purbaya, hal ini menunjukkan lemahnya manajemen keuangan di tingkat daerah sehingga kurang menimbulkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Purbaya menambahkan bahwa peluang revisi TKD tetap terbuka, namun dengan syarat ketat, yakni penyerapan anggaran daerah harus efisien, tepat waktu, dan bebas dari kebocoran. Selain itu, Purbaya juga membuka peluang untuk menaikkan dana TKD dalam APBN 2026. Ia mengatakan anggaran itu dapat dinaikkan pada pertengahan tahun 2026 jika situasi ekonomi sudah membaik. Purbaya menambahkan, Kementerian Keuangan juga akan memastikan bahwa setiap daerah memiliki penyerapan anggaran yang bagus agar anggarannya bisa dinaikkan. Ia mengaku sudah menyampaikan hal ini kepada kepala daerah yang melakukan protes. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Pemerintah pusat tetap melanjutkan kebijakan pemotongan transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2025 meski belasan gubernur menyampaikan protes langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Di tengah ketegangan fiskal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah mencari sumber pendapatan alternatif tanpa membebani rakyat kecil. Tito menyebut bahwa banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap, terutama dari sektor jasa seperti restoran, hotel, dan lahan parkir. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyoroti kebocoran sistem pemungutan pajak yang membuat pendapatan daerah tidak maksimal. Ia turut menekankan pentingnya sistem yang transparan dan akuntabel agar pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah tidak bocor di lapangan. Menurutnya, lahan parkir juga bisa menjadi objek pajak yang selama ini luput dari pengawasan. Untuk diketahui, sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima audiensi dari 18 gubernur yang memprotes pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD di kantornya di Jakarta Selasa 7 Oktober 2025. Sebagai informasi, alokasi TKD dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun, turun dari Rp919,87 triliun pada tahun sebelumnya. Mereka menyebut pemangkasan anggaran membuat daerah kesulitan membiayai belanja pegawai, gaji P3K, dan program prioritas. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut menghadiri audiensi tersebut. Selain itu juga gubernur lainnya yang hadir yakni Gubernur Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Salah satu juru bicara dalam pertemuan tersebut adalah Gubernur Maluku Utara, Shirley Choanda. Shirley menyampaikan seluruh pemerintah daerah sepakat menolak pemotongan anggaran yang dinilai terlalu besar dan berdampak pada program pembangunan. Menurutnya, pemotongan dana hampir 20-30% di setiap daerah, termasuk di Jawa Tengah yang hampir mencapai 60-70%, dinilai berat oleh para kepala daerah. Ia melanjutkan banyak daerah yang kesulitan menyeimbangkan belanja pegawai dengan pembangunan infrastruktur akibat kebijakan ini. Senada, Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga menilai bahwa pemotongan TKD juga berpotensi menghambat pemerataan pembangunan di daerah. Menanggapi protes tersebut, Purbaya menilai keberatan itu sangat wajar sebab tiap daerah menginginkan alokasi dana yang besar. Namun, Purbaya menegaskan bahwa pemotongan tetap berjalan demi menjaga keseimbangan fiskal nasional. Ia menyebut tingginya sisa lebih perhitungan anggaran di banyak daerah sebagai salah satu alasan utama pemotongan dana TKD. Menurut Purbaya, hal ini menunjukkan lemahnya manajemen keuangan di tingkat daerah sehingga kurang menimbulkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Purbaya menambahkan bahwa peluang revisi TKD tetap terbuka, namun dengan syarat ketat, yakni penyerapan anggaran daerah harus efisien, tepat waktu, dan bebas dari kebocoran. Selain itu, Purbaya juga membuka peluang untuk menaikkan dana TKD dalam APBN 2026. Ia mengatakan anggaran itu dapat dinaikkan pada pertengahan tahun 2026 jika situasi ekonomi sudah membaik. Purbaya menambahkan, Kementerian Keuangan juga akan memastikan bahwa setiap daerah memiliki penyerapan anggaran yang bagus agar anggarannya bisa dinaikkan. Ia mengaku sudah menyampaikan hal ini kepada kepala daerah yang melakukan protes. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Pemerintah pusat tetap melanjutkan kebijakan pemotongan transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2025 meski belasan gubernur menyampaikan protes langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Di tengah ketegangan fiskal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah mencari sumber pendapatan alternatif tanpa membebani rakyat kecil. Tito menyebut bahwa banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap, terutama dari sektor jasa seperti restoran, hotel, dan lahan parkir. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyoroti kebocoran sistem pemungutan pajak yang membuat pendapatan daerah tidak maksimal. Ia turut menekankan pentingnya sistem yang transparan dan akuntabel agar pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah tidak bocor di lapangan. Menurutnya, lahan parkir juga bisa menjadi objek pajak yang selama ini luput dari pengawasan. Untuk diketahui, sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima audiensi dari 18 gubernur yang memprotes pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD di kantornya di Jakarta Selasa 7 Oktober 2025. Sebagai informasi, alokasi TKD dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun, turun dari Rp919,87 triliun pada tahun sebelumnya. Mereka menyebut pemangkasan anggaran membuat daerah kesulitan membiayai belanja pegawai, gaji P3K, dan program prioritas. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut menghadiri audiensi tersebut. Selain itu juga gubernur lainnya yang hadir yakni Gubernur Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Salah satu juru bicara dalam pertemuan tersebut adalah Gubernur Maluku Utara, Shirley Choanda. Shirley menyampaikan seluruh pemerintah daerah sepakat menolak pemotongan anggaran yang dinilai terlalu besar dan berdampak pada program pembangunan. Menurutnya, pemotongan dana hampir 20-30% di setiap daerah, termasuk di Jawa Tengah yang hampir mencapai 60-70%, dinilai berat oleh para kepala daerah. Ia melanjutkan banyak daerah yang kesulitan menyeimbangkan belanja pegawai dengan pembangunan infrastruktur akibat kebijakan ini. Senada, Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga menilai bahwa pemotongan TKD juga berpotensi menghambat pemerataan pembangunan di daerah. Menanggapi protes tersebut, Purbaya menilai keberatan itu sangat wajar sebab tiap daerah menginginkan alokasi dana yang besar. Namun, Purbaya menegaskan bahwa pemotongan tetap berjalan demi menjaga keseimbangan fiskal nasional. Ia menyebut tingginya sisa lebih perhitungan anggaran di banyak daerah sebagai salah satu alasan utama pemotongan dana TKD. Menurut Purbaya, hal ini menunjukkan lemahnya manajemen keuangan di tingkat daerah sehingga kurang menimbulkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Purbaya menambahkan bahwa peluang revisi TKD tetap terbuka, namun dengan syarat ketat, yakni penyerapan anggaran daerah harus efisien, tepat waktu, dan bebas dari kebocoran. Selain itu, Purbaya juga membuka peluang untuk menaikkan dana TKD dalam APBN 2026. Ia mengatakan anggaran itu dapat dinaikkan pada pertengahan tahun 2026 jika situasi ekonomi sudah membaik. Purbaya menambahkan, Kementerian Keuangan juga akan memastikan bahwa setiap daerah memiliki penyerapan anggaran yang bagus agar anggarannya bisa dinaikkan. Ia mengaku sudah menyampaikan hal ini kepada kepala daerah yang melakukan protes. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Pemerintah pusat tetap melanjutkan kebijakan pemotongan transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2025 meski belasan gubernur menyampaikan protes langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Di tengah ketegangan fiskal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah mencari sumber pendapatan alternatif tanpa membebani rakyat kecil. Tito menyebut bahwa banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap, terutama dari sektor jasa seperti restoran, hotel, dan lahan parkir. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyoroti kebocoran sistem pemungutan pajak yang membuat pendapatan daerah tidak maksimal. Ia turut menekankan pentingnya sistem yang transparan dan akuntabel agar pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah tidak bocor di lapangan. Menurutnya, lahan parkir juga bisa menjadi objek pajak yang selama ini luput dari pengawasan. Untuk diketahui, sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima audiensi dari 18 gubernur yang memprotes pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD di kantornya di Jakarta Selasa 7 Oktober 2025. Sebagai informasi, alokasi TKD dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun, turun dari Rp919,87 triliun pada tahun sebelumnya. Mereka menyebut pemangkasan anggaran membuat daerah kesulitan membiayai belanja pegawai, gaji P3K, dan program prioritas. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut menghadiri audiensi tersebut. Selain itu juga gubernur lainnya yang hadir yakni Gubernur Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Salah satu juru bicara dalam pertemuan tersebut adalah Gubernur Maluku Utara, Shirley Choanda. Shirley menyampaikan seluruh pemerintah daerah sepakat menolak pemotongan anggaran yang dinilai terlalu besar dan berdampak pada program pembangunan. Menurutnya, pemotongan dana hampir 20-30% di setiap daerah, termasuk di Jawa Tengah yang hampir mencapai 60-70% dinilai berat oleh para kepala daerah. Ia melanjutkan banyak daerah yang kesulitan menyeimbangkan belanja pegawai dengan pembangunan infrastruktur akibat kebijakan ini. Senada, Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga menilai bahwa pemotongan TKD juga berpotensi menghambat pemerataan pembangunan di daerah. Menanggapi protes tersebut, Purbaya menilai keberatan itu sangat wajar sebab tiap daerah menginginkan alokasi dana yang besar. Namun, Purbaya menegaskan bahwa pemotongan tetap berjalan demi menjaga keseimbangan fiskal nasional. Ia menyebut tingginya sisa lebih perhitungan anggaran di banyak daerah sebagai salah satu alasan utama pemotongan dana TKD. Menurut Purbaya, hal ini menunjukkan lemahnya manajemen keuangan di tingkat daerah sehingga kurang menimbulkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Purbaya menambahkan bahwa peluang revisi TKD tetap terbuka, namun dengan syarat ketat, yakni penyerapan anggaran daerah harus efisien, tepat waktu, dan bebas dari kebocoran. Selain itu, Purbaya juga membuka peluang untuk menaikkan dana TKD dalam APBN 2026. Ia mengatakan anggaran itu dapat dinaikkan pada pertengahan tahun 2026 jika situasi ekonomi sudah membaik. Purbaya menambahkan, Kementerian Keuangan juga akan memastikan bahwa setiap daerah memiliki penyerapan anggaran yang bagus agar anggarannya bisa dinaikkan. Ia mengaku sudah menyampaikan hal ini kepada kepala daerah yang melakukan protes. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Pemerintah pusat tetap melanjutkan kebijakan pemotongan transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2025 meski belasan gubernur menyampaikan protes langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Di tengah ketegangan fiskal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah mencari sumber pendapatan alternatif tanpa membebani rakyat kecil. Tito menyebut bahwa banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap, terutama dari sektor jasa seperti restoran, hotel, dan lahan parkir. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyoroti kebocoran sistem pemungutan pajak yang membuat pendapatan daerah tidak maksimal. Ia turut menekankan pentingnya sistem yang transparan dan akuntabel agar pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah tidak bocor di lapangan. Menurutnya, lahan parkir juga bisa menjadi objek pajak yang selama ini luput dari pengawasan. Untuk diketahui, sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima audiensi dari 18 gubernur yang memprotes pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD di kantornya di Jakarta Selasa 7 Oktober 2025. Sebagai informasi, alokasi TKD dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun, turun dari Rp919,87 triliun pada tahun sebelumnya. Mereka menyebut pemangkasan anggaran membuat daerah kesulitan membiayai belanja pegawai, gaji P3K, dan program prioritas. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut menghadiri audiensi tersebut. Selain itu juga gubernur lainnya yang hadir yakni Gubernur Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Salah satu juru bicara dalam pertemuan tersebut adalah Gubernur Maluku Utara, Shirley Choanda. Shirley menyampaikan seluruh pemerintah daerah sepakat menolak pemotongan anggaran yang dinilai terlalu besar dan berdampak pada program pembangunan. Menurutnya, pemotongan dana hampir 20-30% di setiap daerah, termasuk di Jawa Tengah yang hampir mencapai 60-70%, dinilai berat oleh para kepala daerah. Ia melanjutkan banyak daerah yang kesulitan menyeimbangkan belanja pegawai dengan pembangunan infrastruktur akibat kebijakan ini. Senada, Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga menilai bahwa pemotongan TKD juga berpotensi menghambat pemerataan pembangunan di daerah. Menanggapi protes tersebut, Purbaya menilai keberatan itu sangat wajar sebab tiap daerah menginginkan alokasi dana yang besar. Namun, Purbaya menegaskan bahwa pemotongan tetap berjalan demi menjaga keseimbangan fiskal nasional. Ia menyebut tingginya sisa lebih perhitungan anggaran di banyak daerah sebagai salah satu alasan utama pemotongan dana TKD. Menurut Purbaya, hal ini menunjukkan lemahnya manajemen keuangan di tingkat daerah sehingga kurang menimbulkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Purbaya menambahkan bahwa peluang revisi TKD tetap terbuka, namun dengan syarat ketat, yakni penyerapan anggaran daerah harus efisien, tepat waktu, dan bebas dari kebocoran. Selain itu, Purbaya juga membuka peluang untuk menaikkan dana TKD dalam APBN 2026. Ia mengatakan anggaran itu dapat dinaikkan pada pertengahan tahun 2026 jika situasi ekonomi sudah membaik. Purbaya menambahkan, Kementerian Keuangan juga akan memastikan bahwa setiap daerah memiliki penyerapan anggaran yang bagus agar anggarannya bisa dinaikkan. Ia mengaku sudah menyampaikan hal ini kepada kepala daerah yang melakukan protes. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Pemerintah pusat tetap melanjutkan kebijakan pemotongan transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2025 meski belasan gubernur menyampaikan protes langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Di tengah ketegangan fiskal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah mencari sumber pendapatan alternatif tanpa membebani rakyat kecil. Tito menyebut bahwa banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap, terutama dari sektor jasa seperti restoran, hotel, dan lahan parkir. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyoroti kebocoran sistem pemungutan pajak yang membuat pendapatan daerah tidak maksimal. Ia turut menekankan pentingnya sistem yang transparan dan akuntabel agar pajak yang... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi